Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Edisi TV. Kembali lagi bersama Bang Ben. Ini Bang Ben sekarang mau podcast. Sebelum podcast kita mulai, acara ini dipersembahkan oleh Klinik Mata Edisi Group. Ingat sakit mata atau ingat gangguan kondisi kesehatan mata, solusi Klinik Mata Edisi Group, solusi mata sehat. Ingat ya. Yuk, ini saya sedang bersama Dokter Eri Dewanto SPM. Yo, selamat sore dokter. Salam off-road go ini. Nah, teman-teman, ini pasti buat teman-teman yang di TV kan kemarin banyak banget yang ikuti, banyak banget yang pengen tahu dan sudah tahu tentunya dokter Eri pulang dari mana. Ini kebetulan banget dokter Eri baru pulang dari Borneo. Oke dok. Gimana dok event Camel Trophy kali ini dok? Kita bahasnya mulai dari Camel Trophy dulu deh. Camel Trophy ini adalah di Borneo kemarin Camel Trophy keberapa dok? Yang sudah diikuti dokter Eri? Di Indonesia, yang namanya Camel Trophy itu mulai tahun 80-an ya. Itu ada 4 event. Satu Sumatera Tribut, jadi Sumatera, Camel Trophy Sumatera, Camel Trophy Borneo, Camel Trophy Sulawesi, dan kembali ke Kalimantan namanya Camel Trophy Kalimantan. Nah, ada 4 event. Nah, di tahun 2000-an ini itu akan kita napak tilasi. Jadi, napak tilas dari kegiatan yang dulu. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman entusias Camel Trophy. Namanya Camel Trophy Entusias Indonesia. Jadi orang-orang yang sangat antusias terhadap Camel Trophy, kegiatan Camel Trophy ini ya. Oke. Ya terutama yang ada di Indonesia. Oke, betul. Itu berarti di 14 ditributkan ini, gitu dok? Betul. Oke. Betul. Jadi itu kalau saya bilang ya napak tilas itu tadi. Napak tilas kegiatan berapa puluh tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, hampir 40 tahun yang lalu. Karena pertama kali Camel Trophy di Indonesia tahun 80, lupa aku. 80-an dok ya? 80-an, Bu. 80-an. 81 apa ya? Oke. Dari tahun 81 itu sudah di Indonesia. Cuman, lah yang paling terakhir ini kemarin kita ada di Camel Trophy 80. Tuh. Oh iya 80. Berarti mulai dari 80 sampai sekarang sudah 40 tahun lebih event itu sudah berjalan. Tahun ya. Oke, jadi itu kita tahu bersama event Camel Trophy ini adalah event legendarisnya teman-teman Land Rover bersama Camel gitu dok ya. Waktu itu sebetulnya Camel Trophy pertama itu dia tidak pakai Land Rover. Oh, tapi pakai CJ6 ya. Bukan Land Rover ya? Iya. Oh. Baru yang kedua itu baru pakai Land Rover semua sampai dengan hari ini. Termasuk gitu. yang kemarin. Makanya Land Rover dan Camel Trophy itu rasanya tidak bisa dipisah. Kalau kita ngomong eventnya Land Rover yang paling besar, yang paling legendaris ya Camel Trophy. Nggak ada lain. Nggak ada lagi. Nah, makanya kan kalau saya boleh bilang, kalau kita ikut Camel Trophy, kalau orang Land Rover seperti orang naik haji. Ya. Naik hajinya orang Landi, orang Land Rover gitu. Dan mabrur. Terus oke, Camel Trophy cukup. Terus ke ini dok, ke event Borneo kemarin gimana dok? Ini baru banget pulang dari Borneo, kira-kira belum 1 mingguan dok ya? Baru pulang. Sebenarnya Borneo Tribut itu adalah event kedua di Indonesia. Yang pertama kan Sumatera Tribut. Oke. Sumatera Tribut tahun 2022 ya? Ya, setahun yang lalu. Oke. Bulan Februari kalau tidak salah. Ya, kalau betul-betul sebetulnya seperti orang naik haji lah ya. Bagaimana kebanggaan, bagaimana nih aku habis dari Camel Trophy. Waduh, luar biasa. Oke. Pride-nya sendiri dok ya? Ya.
Anda punya keluhan mata? Screenshot layar ini. Ayo rutin periksa mata ke Klinik Mata EDC setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Klinik Mata EDC, solusi mata sehat. Dan yang di Sumatera itu, oke kita ke Sumatera dulu. Yang di Sumatera itu dari Jawa Timur berapa armada dok? Atau dari Jawa lah paling enggak? Nah, Yang spesial ini kan? itu yang istimewa. Tapi bagi saya, Iya, bagi saya. iya. Jadi saya berangkat dari Surabaya menuju Jambi kan. Jambi. Ya, jadi pembukaannya di Jambi. Terus sampai Brastagi gitu ya. Saya berangkat sendiri, satu mobil saja, bertiga di dalam mobil sama 2 kru, Ambon sama Miko. Berangkat dari Surabaya sampai keesokan harinya tiba di Jakarta ya. Di Jakarta bergabung sama teman-teman dari Jakarta nyebrang ke sampai dengan Palembang. Palembang ya benah-benah mobil lagi terus dari Palembang ke Jambi. Terus nyusur terus sampai dengan Jambi. Di Jambi diberangkatkanlah Camel Trophy. Pembukanya di Eventnya di Jambi. Camel Trophy sampai pokoknya muter-muter ndak karu-karuan sampai di Brastagi. Di Brastagi kita finish di hotel di mana tempat dulu Camel Trophy juga di situ. Dan masih ada sampai sekarang hotelnya. Masih ada Hotel Kubu. Namanya Hotel Kubu. Dan itu memang vibes-nya dibuat semirip mungkin dengan waktu Camel Trophy Sumatera yang dulu. Iya, berusaha buat semirip mungkin. Mirip mungkin. Oke. Itu. Dan memangnya di Sumatera kan jalur yang paling panjang dok ya? Atau salah satu yang paling panjang untuk saya. Iya dok ya? Ya karena kan dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya. Lepas dari situ pun, lepas dari Brastagi saya juga masih Menyusur lagi jalan lagi ke sampai Sabang. Aceh, Sabang. Dari Sabang baru saya kembali ke Banda Aceh lagi baru pulang. 4.000 kilo sampai ke titik 0 kilometer Indonesia. Kilometer 0 Indonesia di Sabang. 4.000 kilo mulai dari Surabaya sampai yang saya jalani dengan mobil itu 4.000 kilo pokoknya. Oke. Dan itu yang cukup melelahkan sekali dok ya, tapi mengesankan juga. Ya event itu bagi saya kan event terbesar yang pernah saya ikuti. Jadi ya event terlama juga. Berapa lama dok? Sebetulnya aslinya 16 hari. Cuma 16 hari. 16 hari. Tapi berangkat dari Surabaya 1 minggu sebelumnya. Ya kira-kira 1 minggu sebelumnya. Sampai pulangnya etep lagi. pokoknya 5 minggu deh. 5 minggu. Sikat dari Jakarta sampai ke 0 km Sabang. Dan dari finish ke 0 km hanya berapa kendaraan dok? Saya hanya bertiga. Berangkatnya bertiga. Mobil saya, mobilnya Bang Bule, mobilnya Semi diisi Heri sama siapa lupa saya. Sama teman-teman. Iya, sama krunya saya. Berarti ada tiga mobil yang melanjutkan etep sampai ke 0 km itu. Joyo sama Heri. Om Bule ikut juga waktu itu. Ya. Kemarin ketemu lagi di Borneo. Oke. Itu sekilas di Sumatera. Kalau yang kemarin dok, gimana dok? Ini saya mau dengar langsung sendiri dari Dr. Heri. Oke, kalau Sumatera itu handicapnya bagi saya, tantangannya bagi saya adalah jarak yang begitu jauh. Panjang. Walaupun mungkin secara off-road hanya di beberapa titik aja yang berat. Tapi yang paling berat itu adalah waktu yang panjang dan on route-nya yang panjang banget. Itu yang baik fisik, mental, mobil habis semua ya. Teruji semua di situ. Ya, apalagi event Sumatera ini bagi saya adalah event pertama yang besar. Sehingga persiapan bagi saya kurang ya
persiapan hanya 75% lah, nggak bisa 100%. Karena apa? Karena nggak bisa bayangin itu event itu kayak Seperti apa? Nggak ada bayangan sama sekali, karena saya belum pernah mengikuti event panjang. Padahal itu menurut dokter Eri sebelum berangkat dari Surabaya sudah dipersiapkan 100% juga di Surabaya. 75%. 70% tahunya setelah acara atau sebelum acara? Saya rasa kok tahunya setelah acara. Ternyata aku nggak siap ini, aku nggak bawa ini, aku nggak bawa spare part ini. Tahunya ya setelah di sana ada trouble. Loh, kok nggak disiapin, kok nggak dibeli, rek? Wah, itu. Saya masuk ke event berikutnya Borneo. Setahun dari itu, setelah Sekolah dari Sumatera. ya sekolah dari Sumatera ya. Salah. Gimana? Pulang dari naik haji Pulang ya. dari naik haji yang pertama. Yang kurang mabrur itu. Itu akhirnya setahun itu mobil saya persiapkan. Oke. Semua kaki-kaki saya rombakin semua. Pokoknya waktu itu saya rombak total, saya ganti total kaki. Yang yang waktu itu loh ya, pernya Landy yang paling kuat pun saya tumpukan 4 ton 4.000 kilo sengkleh, ambles, karena memang Nggak ngatasi ya. nggak kuat. Nah karena itu pada saat sebelum Borneo ini saya ganti semua dengan ya katakanlah punyanya truk ya, saya pakaiin semua. Sehingga saya masuk ke Borneo Tribute itu rasanya saya percaya diri 100%. Semua part betul-betul, karena saya tahu pengalaman itu tidak ada part yang tidak bawa. Saya katakanlah saya bawa 2 mobil, kecuali 2 mesin aja yang enggak. Tapi kalau spare part yang kira-kira rusak di jalan, saya pasti bawa. Termasuk as, termasuk kopel itu ya, termasuk winch dan perlengkapannya, termasuk borem setir, semua saya bawa. Saya bawa semua. Bahkan rig radio komunikasi saya pasang 2 langsung. Karena saya enggak, waktu di Sumatera rusak satu. Oke. Rusak satu. Dan akhirnya waktu di Sumatera gimana? Apanya? Maksudnya yang bikin trauma sehingga harus dipasang 2? Wah. Apakah tertinggal maksudnya atau gimana gitu? Mobil saya pada waktu berangkat ternyata tidak fit waktu Sumatera loh ya. Iya, iya. Tidak fit. Jadi ban depan itu selalu Goyang. begini. Goyang, oke gitu. Terus saja kita perbaiki. Jadi sampai Jakarta diperbaiki, berangkat lagi tetap begitu. Sampai Palembang diperbaiki, tetap gitu lagi. Sampai Jambi diperbaiki, tetap gitu. Terus pokoknya begitu terus sampai di Pulau Samosir. Disitulah ketemu masalahnya. Event sudah hampir selesai. Hampir selesai, sudah finish. Sudah finish. Tapi acara penutupannya belum. Mau inaugurasi baru ketemu. Betul. Oh. Itu ternyata bushing pir yang ada di dalam sasis bagian depan. Wah. Oke. Baru ketemu. Itu pelajaran yang ini Rek ya. Ganjel ya. Ketemu pun nggak bisa diatasi. Kenapa? Partnya itu susah dicari karena itu Land Rover, harus dari Jakarta. Sudah, ya udah pokoknya jalan deh. Sampai pulang seperti sampai itu. Sabang, sampai balik lagi ke Surabaya, Banda Aceh. Oke. Iya. Sampai Banda Aceh. Terbang sampai Surabaya, bongkar total untuk persiapan Borneo. Oke, berarti kalau begitu, kalau boleh dihitung-hitung, kira-kira untuk persiapan Borneo yang kemarin berapa bulan, Dok? Setahun. Betul-betul setahun pulang dari Sumatera itu. Mobil nggak pernah pulang ke rumah, ada di bengkel terus. Ya dari di bengkel. Jadi selesai perbaikan apa, kita coba ikut event apa, sampai uji coba terakhir itu di Sulawesi. Oke. Ya ikut eventnya Java Overland kemarin itu di Sulawesi. Itu sebetulnya percobaan untuk Borneo ini. Ternyata oke. Udah majulah saya dengan kendaraan itu
ke Borneo Tribut. Oke. Persiapan ya katakanlah 99,9%. Anda punya keluhan mata? Screenshot layar ini. Ayo rutin periksa mata ke Klinik Mata EDC setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Klinik Mata EDC, solusi mata sehat. Dan memang betul di Borneo, meskipun medannya katakanlah handicapnya lebih menantang gitu ya, tapi tidak ada yang ini dok, tidak ada yang kerusakan yang bikin. Karena persiapannya lebih bagus. Oke. Ya, jadi persiapannya lebih mantap ya. Semua perlengkapan kita bawa. Tapi itu pun ada yang ketinggalan. Tetap ya. Tetap winch normal segala macam ternyata akinya. Tidak bawa serep, maksudnya tidak bawa persiapan. Mobil itu ada 4 aki. Oke. Ya, ada 2 yang Kondisinya kurang ya. bagus. Dan itu memang aki yang dari Sumatera. Seharusnya diganti. Berarti kalau nanti berangkat lagi harus betul-betul Sulawesi, baru semua. Udah harus ganti aja, ngapain susah-susah gitu. Disimpan buat event-event pendek-pendekan gitu. Yang ini aja habisin untuk pendek-pendek. Lah ya, gitu ya. Oke. Terus dok, kalau boleh menjabarkan dalam satu kalimat aja, kira-kira Camel Trophy Borneo Tribut yang 2023 ini apa kesannya dokter Erik? Secara medan, secara jarak lebih pendek. Oke. Karena jaraknya pendek, berarti medannya jauh lebih bejat. Gitu Lebih aja. pendek, tapi lebih bejat. Itu ya. Lebih bejat. Oke, kita kupas sedikit dulu. Lebih bejatnya ini di mana dok? Di sepanjang selama, kalau nggak salah kemarin 1 bulan ya? Enggak sampai. Hampir 1. Saya ini 2 minggu sebetulnya. 2 minggu. 16 hari, 14-16 hari. Oke. Selama 16 hari, kira-kira sepanjang 16 hari itu kah jalanan bejatnya ini dok? Sebetulnya terbagi sih. Terbagi ya. Tapi yang paling bejatnya juga terbagi-bagi sih. Enggak semua tempat bejat. Tapi bejatnya memang misalnya 3-4 hari pertama. Wah, horor. Ini horor ya. Banyak horornya. Jadi itu masuk hutan Bangkirai. Masuk hutan Bangkirai dekat dari Balikpapan lah, paling 20 kilo dari Balikpapan nggak sampai ya. Nggak jauh dong ya. Ya sekitar 14 apa ya, 14. KM 14 kita belok kiri kalau nggak salah. Itu medannya landai-landai aja, tapi lumpur ya, udah dalam ya. Jalurnya saya kira bisa dilihat di video ini. Lumpur dalam, ya. Kemudian ya ini asiknya Camel Trophy adalah ban yang dipakai bukanlah ban untuk permainan ekstrim. Jadi kita pakai MT, ban MT, mud terrain. Jadi kalau mud terrain berarti kan dia tidak bisa gigit betul-betul iya. gigit ke tanah ya. Ya bisa kita pakai MT. Oleh karena itu kalau saya ngomong sama teman-teman ini ban goblok. Dipancal orang iso munggah-munggah ndak naik-naik gitu. Tapi memang asiknya di situ dong ya. Nah justru itu. Jadi yang Medan menurut kalau pakai mobil ekstrim ya nggak terlalu aneh ya. Tapi kita paling sepanjang sampai 5 kilo lah. Udah sampai 5 kilo. 3 hari aja. 3 hari. 3 hari. 5 kilo sampai 15 kilo lah ya. Itu 15 kilo pertama sampai di Bukit Bangkirai. Wisata Bukit Bangkirai ya. Betul. Oh teman-teman lah, ini teman-teman yang mau tahu bisa dicek nih di video shortnya kita udah banyak di CCTV. Wisata Pokoknya, Bukit Bangkirai. Berarti 3 hari baru datang di 3 hari pertama itu betul-betul dibikin berkesan sama ya itunya ya. Kelihatannya sih panitia mau mendonkan mentalnya teman-teman gitu ya.